Ya kan? Rasul yang disuruh ngajari iptek, yang tujuan risalahnya itu mengajar iptek, sekalipun memang sambil lalu ya seperti ya. Tapi tujuan pokoknya Rasul itu adalah mengajarkan, menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah yang berupa agama ini. Ya. Jadi itu barangkali bedanya ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kalau iptek itu bisa dikembangkan, dia pelajari dikembangkan oleh siapapun, sekalipun oleh orang yang tidak beragama, tidak beriman, bahkan oleh seorang ateis. Kita tahu bahwa bangsa dan negara yang maju dalam bidang iptek sekarang ini adalah bangsa-bangsa yang bukan dari kalangan muslimin. Sekalipun di abad pertengahan dulu pernah umat Islam ini menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Tapi sekarang mengalami kemunduran sehingga akhirnya justru yang maju adalah bangsa-bangsa dan negara yang lain. Baik di Eropa, di Amerika, di Asia. Itu apa artinya? Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa dipelajari, dikembangkan oleh siapapun. Yang penting tekun belajar, tekun melakukan penelitian dan lain sebagainya. Sementara kalau agama, ya tentu agama itu agama yang betul-betul dari Tuhan, bukan agama yang dibuat manusia atau sudah dirubah-ubah. Itu tidak diserahkan oleh Allah pengembangannya kepada kita. Allah secara khusus mengutus Rasulnya menurunkan kitab sucinya. Itu dari Rasul pertama sampai sekarang. Sampai masa Rasul terakhir, yaitu Nabi kita. Oleh karena itu kajian mempelajari ilmu itu harus bersanad, artinya berguru. Tidak bisa ilmu agama ya yang saya maksud. Tidak bisa kita hanya mengandalkan kecerdasan, mengandalkan ketekunan. Harus berguru. Yang gurunya itu nyambung dengan rangkaian guru itu atau sanad istilahnya, nyambung kepada, kalau kita umat Islam menyambung kepada Rasulullah SAW. Mungkin kalau umat yang lain dulu nyambung kepada nabinya, misalnya orang Bani Israel itu pada Nabi Musa atau nabi-nabi yang lain. Jadi ini bedanya. Jadi tidak bisa ilmu itu hanya bermodalkan ilmu agama bermodalkan kecerdasan dan ketekunan. Harus berguru. Dan rangkaian guru itu sanad namanya. Sanad yang sampai kepada Nabi kita sebagai utusan Allah yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuknya. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita butuh agama? Yang agama itu diwahyukan langsung oleh Allah. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya kalau istilah populernya ya produknya Tuhan. Tentu yang lebih tahu kemaslahatan kita, keselamatan kita, dan
jalan kebahagiaan kita itu adalah pencipta kita, yaitu Allah. Barangkali persis sama dengan ketika kita membeli laptop misalnya. Tentu ketika kita membeli laptop tidak cukup hanya membeli barangnya, tapi juga harus disertai dengan dengan buku pedoman, ya. Buku pedoman yang dikeluarkan oleh perusahaannya, oleh pabriknya, di mana di situ dijelaskan tentang cara mengoperasikan, memakainya, cara merawatnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi persis seperti itu. Maka Allah sebagai pencipta kita, ketika Allah menempatkan kita di bumi ini, Allah menurunkan petunjuk-petunjuknya kepada kita, yaitu agama. Ini seperti difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya dan keluarganya dari surga ke bumi, Allah berfirman begini, ihbitu jami'an, wahai Adam dan keluarganya, turunlah kamu semua ke bumi, ya. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, kelak kalau ada hudan, petunjuk, bimbingan dari aku, faman tabi'a hudaya, maka orang barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dia tidak akan mengalami ketakutan, ya, kesedihan dan kesedihan. Artinya hidupnya akan selamat dan akan bahagia, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sama dengan ketika kita menggunakan laptop, tentu kalau kita mengikuti buku pedoman yang dikeluarkan oleh pabriknya, maka laptop kita itu akan baik-baik saja, akan awet, tidak mudah rusak. Tapi kalau kita menggunakan laptop itu seenaknya, semau kita, ya. Semau kita artinya apa katanya kita, langsung pencet-pencet, padahal ya sebelum kita membaca laptop dan tidak mengikuti pedoman dalam membaca buku pedoman, atau dibaca tapi tidak diikuti, insya Allah laptop kita hanya berumur 1 hari sudah rusak. Begitu juga kita hidup ini, kalau kita tidak mengikuti petunjuk-petunjuk, bimbingan dari pencipta kita, ya sama dengan itu, kita akan rusak. Jadi adanya agama yang diturunkan melalui Rasul dan kitab suci ini adalah suatu bentuk rahmat, kasih sayang Allah pada kita. Jadi ini pentingnya agama. Walaupun agama ini kadang-kadang dirasakan, ya, oleh orang yang tidak paham sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan, atau cara kasarnya bikin ribet, ya. Tiap hari harus sholat, harus puasa, harus zakat, ya. Bikin ribet. Itu karena ketidakpahaman saja. Tapi sebetulnya agama ini kebutuhan, gitu. Sama dengan makan, minum dan sebagainya. Untuk kita sebagai umat Muhammad, Nabi yang terakhir, maka agama ini disebut agama Islam, yang sebetulnya
nama Islam itu bukan hanya khusus bagi agama yang dibawa oleh Nabi kita, tapi semua agama yang dibawa oleh para Nabi, para Rasul sejak awal itu sebenarnya Islam. Islam dalam bukan secara harfiah ya, tapi secara makna, secara makna. Islam itu kan bermakna ketundukan, bermakna penyerahan diri. Jadi setiap orang yang tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuknya, itu sebetulnya seorang muslim. Maka para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman sejak dulu sampai sekarang itu disebut muslim pada hakikatnya. Sekalipun secara istilah Islam itu dijadikan nama bagi agama yang dibawa oleh nabi kita. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan Inna dina indallahil Islam, ya Islam dalam artian ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah. Jadi siapapun, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu dalam artian ini adalah orang Islam, muslim. Ya. Jadi ini saudara-saudara sekalian yang saya hormati, lalu tasawuf itu apakah merupakan ajaran agama? Ya. Saya kira kalau kita cari di Al-Quran, dicari di hadis, kata tasawuf itu tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Lalu mengapa kok tasawuf kita pelajari? Ya memang secara harfiah itu tidak ada, tapi substansi dari tasawuf itu justru merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Sebab ajaran Islam itu pokoknya ada 3 ya. Ada apa? Masalah akidah, keyakinan, kemudian ada aturan-aturan itu syariah ya. Kemudian ada aturan yang berkaitan dengan perilaku hati. Jadi kalau syariat itu biasanya berkaitan dengan secara khusus, secara sempit itu berkaitan dengan amal-amal zahir, sedangkan ada juga ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku hati. Ya seperti ikhlas dan lain sebagainya. Dan itu ada dasarnya, ada dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Sayyidina Umar, yaitu hadisnya malaikat Jibril. Suatu ketika malaikat Jibril itu datang kepada Nabi yang waktu itu duduk-duduk bersama para sahabat. Awalnya para sahabat itu tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril. Ya. Kemudian malaikat Jibril itu datang, tiba-tiba datang gitu ya. Para sahabat tidak menyadari dari mana, tidak tahu. Jadi orang asing lah. Langsung menghadap Nabi, bahkan sangat dekat dengan Nabi. Sehingga dalam hadis itu diceritakan bahwa lutut orang itu, jadi dikatakan tamu itu dengan Nabi itu sampai bersentuhan. Lalu malaikat Jibril yang berbentuk manusia itu bertanya kepada Nabi, jadi melakukan dialog kan. Ya. Sebetulnya bukan bertanya betulan, itu metode mengajar, yaitu dialog. Ada orang dialog, kemudian sahabat sebagai murid santri itu mendengarkan. Pertama malaikat Jibril tanya tentang Islam. Mal Islam, apa Islam? Nabi menjawab, anta budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah
dan tidak menyebutkan sesuatu dengannya. Wa tuqimas shalah dan seterusnya ya, rukun Islam yang 5 itu. Sudah mendengar jawaban Nabi, si tamu malaikat Jibril itu berkata, "Shadaqta, benar engkau." Nah ini seolah-olah ngoreksi ya, membenarkan, ngetes seolah-olah gitu. Kemudian malaikat tamu itu tanya lagi, "Mal iman, apa iman?" Dijelaskan oleh Nabi, "Antu minabillah," dan seterusnya. Rukun 6 yang 6 itu. Lalu malaikat Jibril menjawab, "Shadaqta, benar engkau." Yang terakhir, bukan terakhir ini ya, ada 4 pertanyaan. Yang ketiga adalah malaikat Jibril tanya, "Mal ihsan, apa ihsan?" Lalu dijawab oleh Nabi, "Anta abdullah ka'annaka tarah." Ihsan itu adalah beribadah pada Allah seolah-olah melihatnya. Kita melihatnya. Wa illam takun tarahu, jika kita tidak bisa melihat Allah, memang khususnya di dunia ini kita tidak akan bisa melihat Allah. Fa innahu yaraka, kau harus yakin bahwa dia Allah itu yang melihat engkau. Terus sudah itu tanya dengan ma'asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tapi yang paling relevan bagi kita itu 3 ini. Jadi agama itu terdiri dari 3. Ada pertama iman, ini sebagai pondasi dari agama. Jadi agama berbangunan, pondasinya itu harus iman. Kalau kita beragama tanpa didasari keimanan yang mantap, maka agama itu akan goyah dan mudah roboh. Kemudian sesudah imannya itu dipelajari dalam sekolah kita, madrasah kita dengan istilah ilmu tauhid ya, atau ilmu akidah. Dikatakan ilmu tauhid karena memang inti dari pelajaran keimanan itu adalah mengesahkan Allah. Ya. Jadi ini. Kemudian yang kedua adalah syariat, aturan-aturan berupa perintah, berupa larangan. Sekalipun yang paling pokok itu kan rukun Islam itu. Ya, syahadat ini sebagai awal dari seorang menjadi muslim. Ini kalau tentunya seorang yang berasal dari non-muslim mau masuk Islam harus bersyahadat dulu. Tapi bagi kita yang lahir dari orang tua Islam ini cukup syahadatnya orang tua. Artinya kita tidak harus baca syahadat di awal. Ini kita sudah Islam keturunan. Dan sekarang alhamdulillah banyak mu'alaf ya, orang yang non muslim yang masuk Islam. Sudah mereka mempelajari Islam, utamanya Al-Quran. Itu di Eropa, di Amerika, di negara-negara Asia, juga di dalam negeri banyak. Jadi itu disebut dengan syariah. Yang dalam hadis itu disebut al-Islam, ketundukan berupa pelaksanaan amal-amal zahir. Nah, kemudian yang ketiga itu ihsan, yaitu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, seolah-olah kita melihatnya. Ya, kalau kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita dan kita hambanya, dan kita yakin bahwa kita harus beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, maka kita tidak berani macam-macam hidup di dunia ini. Tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan perintah. Ya. Dan itu kesungguhan dalam beribadah itu diperoleh dari selain keimanan yang mantap,
juga dari apa? Muraqabah ini merasa bahwa kita ini selalu di hadapan Allah. Ya. Ada 2 tingkat muraqabah tadi, yang disebut ihsan dalam hadis itu. Yaitu pertama, anta udallah ka'annaka taruh, kamu beribadah pada Allah yang melaksanakan perintah dan menjalankannya seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah, tapi artinya tidak lihat sungguhan gitu. Jadi saking mantapnya keyakinan dan sehingga dihayati dengan perasaan, sehingga seolah-olah melihat. Persis seperti kalau murid atau siswa sedang ujian. Ya. Kalau ujian itu kan tidak boleh nyontek ya. Buka gerpean kan tidak boleh. Buka buku tidak boleh. Murid tidak akan berani nyontek, tidak akan berani buka buku ketika ujian kalau ada pengawas. Dan pengawas itu bisa kelihatan yaitu kalau di depan. Misalnya pengawas ada di depan kelas, itu kelihatan. Tapi kalau pengawasnya di belakang, kan tidak kelihatan. Tapi kita yakin bahwa ada pengawas. Atau sekalipun orangnya ada CCTV ya misalnya. Ya. Dengan teknologi yang canggih. Kita tidak akan berani. Nah, kalau kita betul-betul takut kepada Allah dan merasa selalu diawasi oleh Allah paling sedikit. Jadi ilam takun taraf fa innahu yaraka. Kita tidak akan berani melakukan macam-macam gitu. Ini apa? Pada masa Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau itu sering ke kampung-kampung untuk melihat keadaan masyarakat. Nah, suatu hari ketika beliau keluar ke kampung-kampung, istilah sekarang belusukan, beliau ketemu dengan seorang pengembala masih anak-anak dan dia budak mengembala kambing ribuan. Sayyidina Umar ngetes anak itu. Nah, saya akan beli kambing kamu 1. Anak itu jawab, Tuan, ini bukan kambing saya. Ini kambing bos saya. Sayyidina Umar lalu berkata kepada anak itu, nah, kambing ini ribuan, tidak mungkin bos kamu tahu jumlahnya. Andaikan kau jual 1 saja kepada saya, bosmu tidak akan tahu. Lalu apa kata anak itu? Anak itu menjawab yang bikin Sayyidina Umar terharu. Apa? Fa'aina Allah. Allah mau dikemanakan? Gitu. Kalau bos saya jelas tidak tahu. Tapi Allah akan melihat saya. Ini anak kecil, tapi dia sudah muraqabah sampai pada tingkat muraqabah. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar karena terharu, anak itu Sayyidina Umar minta diantar ke bosnya. Aku antar ke bosmu. Diantar. Sudah ketemu dengan bosnya, Sayyidina Umar mengatakan, saya ingin beli anak ini, budaknya sampean ini. Berapapun harganya. Dibeli, dijual. Dibeli oleh Sayyidina Umar. Kemudian sudah dibeli, yang namanya budak kan harus dimerdekakan untuk jadi orang tidak budak lagi. Dibeli bukan untuk dijadikan pelayan, tapi dibeli untuk dimerdekakan. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada anak itu, nak, kamu sekarang menjadi merdeka, jadi manusia yang bebas berkat kejujuranmu. Ya. Saya harap kamu akan selamat hidupmu dunia dan akhirat dengan terus jujur seperti ini. Kejujuran itu dari mana? Karena dia merasa diawasi. Yang ngawasi bukan bosnya, tapi Allah.
Lah ini mestinya yang ditanamkan pada kita. Nah, sekarang apa tasawuf itu? Tasawuf itu sebetulnya ya pengamalan agama, jadi ibadah. Yaitu yang didasarkan oleh keimanan, akidah yang benar, kemudian kita melaksanakan amalan-amalan diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan sungguh-sungguh dan dengan baik, karena itu dikatakan ihsan. Ya. Dengan sungguh-sungguh artinya tidak main-main. Gitu. Jadi kita ibadah pada Allah itu bukan main-main, bukan sambil lari, tapi dengan sungguh-sungguh. Itu hakikat apa? Tasawuf. Gitu. Ya. Dan itu adanya jiwa muraqabah itu membutuhkan kondisi mental kita yang baik. Yaitu dengan cara kita membersihkan batin kita, hati kita dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya atau menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Itu yang dalam istilah tasawuf disebut tazkiyah dan takhliyah dan tahliyah. Jadi pakai kho ya, takhliyah. Takhliyah itu artinya membersihkan kondisi hati dan batin kita dari sifat-sifat yang buruk. Misalnya dengki, riya dan lain sebagainya. Dan dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Ya. Nah, kenapa saudara? Sebab itu yang disebut dengan akhlak. Ya. Jadi akhlak itu kondisi diri kita atau batin kita yang bisa mendorong pada amal pada perilaku secara spontan. Gitu. Misalnya begini, orang yang seperti tadi ya, anak tadi kan punya sifat akhlak jujur, maka dia tidak mau khianat pada bosnya, sekalipun bosnya ada tahu. Ini kan kejujuran itu termasuk salah satu bentuk dari akhlak yang baik. Kemudian seorang yang dermawan, pemurah, ya, ketika dia melihat orang yang membutuhkan bantuan, dia tanpa diminta, tanpa mempertimbangkan macam-macam, langsung dia memberikan bantuan. Ya. Seorang yang tawadhu, yang rendah hati, dia sangat menghargai orang lain tanpa perhitungan untung rugi ya. Jadi kadang-kadang orang itu berperilaku baik karena dia tidak spontan. Gitu. Ya maaf, kita bukan suudzon ya. Ketika kita datang ke swalayan misalnya Indomaret dan Alfamart, masuk langsung disapa oleh pelayannya. Ya, selamat datang. Jadi menyenangkan kan. Kalau kita pulang disapa lagi. Selamat jalan sampai ketemu lagi. Artinya apa? Sampai belanja lagi. Ya. Hal-hal seperti itu apakah tulus dari hati? Belum tentu. Ya sekalipun kita tidak perlu suudzon ya. Bisa saja itu merupakan aturan dari manajer atau dari bos itu. Buktinya apa? Kalau kita ketemu di tempat lain, dia tidak nyapa. Nah ini kan kalau memang karakternya begitu, dia dimanapun baik.
Ya tapi kita tidak perlu sudzon ya, jangan menganggap dia itu munafik itu, enggak, itu dosa. Jadi akhlak itu adalah kondisi batin atau keadaan batin kita, hati kita, yang kondisi itu bisa mendorong perilaku yang baik. Ya. Kalau akhlak baik, akhlak itu kan dua macam. Akhlak yang baik itu akhlak yang kondisi baik dari batin kita yang bisa mendorong perilaku baik. Seperti ya tadi ngomong selamat, menyenangkan orang lah gitu. Itu akhlak baik. Dan sebaliknya akhlak yang buruk itu juga sama, kondisi batin kita yang secara spontan mendorong perilaku yang buruk juga. Jadi akhlak itu sebetulnya kondisi batin kita yang akhirnya mendorong perilaku lahir secara spontan, tanpa pikir, tanpa pertimbangan untung rugi. Jadi kalau untung rugi itu belum akhlak, jadi sekalipun itu sifat perilaku baik. Ya seperti sales perusahaan itu tadi ya, sales itu kan ramah sekali, tapi kan tujuannya supaya dagangannya laku kan gitu. Jadi ini untung rugi. Nah, kalau orang baik betulan itu tanpa mengharap keuntungan apa-apa. Nah ini akhlak. Ilmu tasawuf itu ilmu yang mudahnya lah adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Ya sebab sifat batin manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, persis sama dengan kondisi lahir, kondisi fisik. Kalau kondisi fisik orang ada yang bagus, ada yang tidak, maka kondisi sifat batin juga sama, sifat hati orang sama. Nah, sekarang mana yang penting? Apakah zahir atau batin? Gitu. Sebenarnya sama pentingnya. Ya, ketika kita hidup di dunia, kita tidak bisa melepaskan diri dari lahir itu, dari tubuh kita. Orang hidup dunia ini pasti dengan tubuhnya, dengan tubuh kasar dan dengan tubuh halusnya. Ya, dengan raga dan jiwa gitu. Tidak mungkin orang hidup raganya saja tanpa jiwa, itu mayat. Atau kalau binatang bangkai. Kalau hanya batinnya saja, jadi roh saja, tanpa jiwa itu apa? Tidak mungkin hidup di dunia. Jadi ini kedua-duanya penting. Tapi yang paling penting itu adalah batin, hati, kondisi hati. Dan itu yang dimaksudkan dalam hadis yang berbunyi inna fil jasati mudghah. Bahasanya dalam diri kita, kalau di situ jasad itu tubuh ya. Tapi yang dimaksudkan diri lah gitu. Sebab diri manusia terdiri dari fisik, jasmani dan rohani. Jadi ada diri yang fisik, itu yang kelihatan ini, ada diri yang tidak fisik, itu hati kita. Sabda Nabi bahwa di dalam jasad, dalam diri kita itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka tubuh kita, raga kita seluruhnya akan baik. Wa idza fasadat, bila mudghah, segumpal daging itu rusak atau sakit ya, maka anggota tubuh yang lain akan rusak juga. Lalu Nabi menjelaskan ala wahyal qalbu, segumpal daging itu hati. Nah, kemudian hati ini ada dua macam, ada hati fisik, jantung ini.
Jadi kalau dalam bahasa Arab itu disebut kolbun, tapi kalau dalam bahasa kita itu disebut jantung. Jadi sebab kalau hati dalam bahasa biologi itu bukan jantung, itu apa ya? Lempah itu. Jadi jantung ini yang sangat menentukan hidup matinya tubuh kita. Jadi karena itu orang mati itu jantungnya tidak berfungsi. Kalau jantungnya masih berfungsi, orang tidak akan mati. Mungkin kalau hanya paru-parunya rusak gitu ya, atau yang lain-lain, organ tubuh yang lain, tapi jantungnya masih berfungsi sekalipun sangat sedikit, itu masih hidup. Itu begitu pentingnya jantung. Jadi pusat kehidupan. Ini jantung adalah apa? Pusat kehidupan fisik kita. Sedangkan atau disebut kolbun itu, tapi kolbun jasmani itu. Tapi ada hati rohani. Jadi manusia itu kan punya roh, jiwa ya. Dan itu pusatnya juga di hati. Dan hati rohani itu tidak kelihatan, tapi ada sambungan ya antara hati rohani dan hati jasmani. Karena itu ketika kita ketakutan, itu pasti jantung kita berdetaknya kan semakin kencang. Dan itu berpengaruh kepada peredaran darah kan. Jadi sehingga begitu orang malu ya umpamanya atau itu biasanya kan pucat, atau ketakutan itu pucat. Itu karena kerja jantungnya terganggu. Jadi antara perasaan takut, cemas, malu dan gembira ya, itu berpengaruh kepada tubuh kita. Jadi ada hubungan timbal balik antara rohani dan jasmani. Karena itu penyakit sekarang itu kebanyakan disebabkan oleh penyakit mental, stres atau umpamanya. Ya memang ada penyakit-penyakit yang berasal dari fisik, misalnya dari makanan, dari lingkungan yang buruk gitu. Tapi ketenangan hidup, kesehatan mental itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik kita. Karena itu orang yang hidupnya tenang biasanya sehat. Yang ahli zikir kebanyakan sehat. Kenapa? Ya sebab jiwanya itu tenang. Jadi ini hubungan antara fisik dan psikis, hubungan antara lahir dan batin, antara jasmani dan rohani. Ya, tentu mana yang lebih penting, apakah jasmani atau rohani? Itu kalau di dunia ya sama pentingnya, kita tidak mungkin hidup dengan roh saja. Tentu harus ada tubuh. Hanya perumpamaannya. Tubuh itu ibarat wadah. Ya. Sedangkan roh itu isinya. Jadi persis sama dengan air di botol ini. Tubuh itu botolnya, sedangkan roh kita itu adalah airnya. Penting mana? Ya. Kalau air itu sudah kita tentu yang kita mengemas air dalam botol itu kan untuk diminum. Kalau sudah habis botolnya dibuang kan. Begitu juga orang ketika sudah mati, rohnya sudah pindah ke alam lain, maka fisiknya itu jadi mayat, atau kalau binatang jadi bangkai, dikubur. Jadi ini sama-sama penting selama kita hidup dunia, tapi yang terpenting itu adalah roh. Dan roh inilah yang mengalami senang dan susah, bahagia dan menderita, di dunia maupun nanti dalam kehidupan selanjutnya, kehidupan di alam barzah maupun kehidupan
di akhirat itu tergantung sekali dengan karakter kita. Ya. Jadi kalau kita karakter baik sehingga berperilaku baik di dunia ini, maka kita akan bahagia hidup, kita akan tenang. Orang yang akhlaknya baik itu pasti senang dan menyenangkan lingkungannya gitu. Dan hubungannya dengan iman, akhlak itu penyempurna ya. Ya iman itu sebetulnya pokoknya percaya dan tunduk itu iman. Tapi kalau orang akhlaknya buruk, imannya itu tidak akan sehat, tidak akan sempurna. Sehingga Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Jadi paling sempurnanya orang-orang beriman, imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi itu kan uswah hasanah ya, keteladanan yang baik khususnya dalam akhlak. Nabi cerdas ya cerdas. Tapi yang paling menonjol dari Nabi itu akhlaknya. Sampai misi beliau, misi utamanya itu li utamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. So akhlak inilah yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita maupun bagi orang lain di sekitar kita. Ya. Jadi kalau kita selalu misalnya rendah hati ya, selalu menghargai orang, pasti orang senang. Dan kita senang kalau disenangi orang kan, ya sekalipun itu bukan tujuan. Dan misalnya orang yang amanah, orang yang jujur gitu. Dia itu tidak sulit umpamanya mau berdagang ya, tidak sulit cari modal karena sudah dipercaya banyak orang yang akan memberi modal ya. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau itu dulu sebelum jadi Rasul, beliau itu kan pebisnis, pedagang, sukses ya. Kerjasama dengan Siti Khadijah yang akhirnya jadi istri beliau. Ya mungkin begini, Siti Khadijah itu punya modal, memang beliau itu orang kaya. Nabi itu berbisnis yang sukses, yang pinter ya, sehingga untung terus. Lama-lama bukan hanya hartanya diserahkan pada Nabi, dirinya diserahkan jadi istrinya gitu ya. Itu yang melamar itu bukan Nabi, Siti Khadijah yang melamar. Hanya memang karena adat waktu itu ya, dan sampai sekarang pun biasanya yang melamar itu orang laki-laki, karena itu tetap dalam pelaksanaan khitbah pelamaran itu tetap Nabi seolah-olah melamarnya gitu. Jadi ini amanah itu menggampangkan hidup kita, seperti tawadhu dan rendah hati akan membuat hati hidup kita ini senang dan menyenangkan orang lain. Nah, coba kalau kita orang yang karakternya buruk, suka ganggu orang misalnya, dek garin aja lalu mati orang itu, pasti orang-orang tidak mengatakan innalillah, tapi mengatakan alhamdulillah, ayam tak luan. Ini kan cerminan dari kebaikan akhlak seorang. Ada hadis juga yang mengatakan pernah suatu ketika Nabi itu ada jenazah lewat gitu ya, jenazah lewat, lalu para sahabat tuh muji-muji dia, muji-muji jenazah mayit itu.
dia orang baik. Nabi bersabda wajabat, wajib. Kemudian ada jenazah lagi lain lewat, oleh para sahabat itu dicela gitu. Nabi menjawab wajabat. Sahabat tanya, apa artinya wajabat ya Rasul? Artinya yang pertama tadi yang disaksikan kebaikan oleh masyarakat, wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga. Yang kedua yang dicela oleh masyarakat, Nabi mengatakan wajabat, dia pasti masuk neraka. Sehingga akhirnya Nabi memberikan penjelasan idza asna apa? Jiranukum bagaimana itu? Jika tetangga-tanggamu, artinya orang-orang sekitar kamu, memuji kamu dengan kebaikan, kamu dianggap orang baik, berarti kamu orang baik gitu. Kemudian jika tetangga-tanggamu, orang sekitar kamu mencela kamu, berarti kamu orang jelek. Sebab orang itu, masyarakat itu tentu masyarakat yang baik, ya maaf, tidak semua masyarakat itu bisa dipercaya. Masyarakat yang baik, masyarakat yang beriman dan relatif baik, itu menjadi syuhada Allah fil ard, menjadi saksi-saksi Allah di bumi. Karena itu ada tradisi di masyarakat kita, kalau orang meninggal itu kan yang menyambut atau yang berikan tausiah ya, mengatakan, saudara-saudara, almarhum ini orang baik atau bagaimana? Ya pasti saja mengatakan orang baik. Tapi kalau memang persaksian itu tulus, itu akan menunjukkan bahwa itu orang baik dan akan beruntung. Ya. Lalu baik tidaknya seorang ya tergantung pada perilakunya, dan perilaku seorang tergantung pada karakter akhlak. Nah, ilmu tasawuf sekarang. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang untuk memperbaiki karakter manusia dari yang jelek menjadi yang buruk. Dan itu dalam rangka apa? Dalam menjalani hidup ini, suluk. Menjalani hidup ini menuju Allah. Sebab kita ini hidup ya tidak berhenti sampai di sini. Kita ini hidup berjalan, berakhir dengan menghadap Allah. Jadi karena itu orang mati itu biasanya kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang mati itu roji'un, kembali kepada Allah. Tapi kan yang dibaca itu apa? Inna lillah, sungguhnya kita lillah, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali pada Allah. Jadi yang kembali pada Allah itu bukan yang mati saja, kita yang hidup juga gitu. Nah, untuk kembali pada Allah supaya kita senang gitu, maka kembalinya harus baik-baik. Itu yang dikatakan dalam Quran, disebut an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, jadi disuruh berbuat baik, dilarang berbuat buruk, dihindari. Itu an-nafsul mutmainnah. Sehingga Tuhan senang ya, juga disenangi oleh lingkungan. Dan itulah nanti yang dipanggil oleh Allah ketika orang itu sudah menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu ketika kita mati. Radiyatan dalam keadaan ridho, senang, mardiyah, diridhoi, artinya disenangi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku yang baik-baik, yang soleh-soleh. Wadkhuli jannati, dan akhirnya masuk surga, di surga. Ya. Jadi ini kita sebetulnya berusaha bagaimana kita ini ketika dipanggil kembali pada Allah, kita kembali dengan baik-baik.
Maka bekal baik itu pertama ya ilmu dan iman, dan itu ditunjang dengan karakter yang baik. Sekalipun mungkin orang itu beriman, berilmu tapi karakternya buruk, tetap dia akan berlaku buruk. Misalnya koruptor. Koruptor itu bukan orang bodoh. Kebanyakan mereka orang pintar. Dan bukan orang miskin, kebanyakan mereka orang kaya. Tapi mengapa kok korupsi? Ya karena karakter. Jadi ini pentingnya tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang bahas tentang akhlak, karakter, keadaan batin seorang untuk membersihkan hati dan batin orang itu dari sifat-sifat yang buruk, diisi dengan ditanami sifat-sifat yang baik dalam rangka untuk kembali pada Allah. Ya. Bukan hanya di dunia. Sebab kalau di dunia orang itu bisa dikibuli, kita bisa pura-pura. Saya pernah dulu pergi suatu tempat, di depan saya orang itu nunduk, senyum-senyum. Kemudian saya pergi, kebetulan masih ada yang ketinggalan, saya berbalik, ternyata orang itu sudah cemberut gitu. Ya mungkin apa tidak senang atau gimana, atau mungkin sedang sakit gigi gitu. Ya, jadi kita jangan suudzon pada orang. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi itu ilmu akhlak. Kemudian apa? Objek ilmu akhlak itu, ilmu tasawuf itu adalah batin kita, hati kita, untuk diperbaiki, tazkiyah atau tahliyah. Ya. Sehingga kita punya akhlak yang baik. Tentu harus didasari oleh keimanan, sehingga kita dalam berperilaku baik itu betul-betul baik, yaitu misalnya dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Ya, sebab kalau kita mengamalkan akhlak perilaku yang baik tapi tidak ikhlas, itu biasanya musim-musiman. Jadi ketika ada orang, kita seperti baik ya, sholat, kalau ada orang, banyak orang khusyuk, tidak ada orang ngebut. Nah ini musim-musiman, sebab tidak merasa diawasi oleh Allah dan hanya melihat orang saja, melihat manusia. Jadi karena itu akhlak yang baik itu harus didasari oleh iman. Jadi keyakinan Tuhan dan keyakinan bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Nah, kemudian buah daripada tasawuf adalah bersihnya hati kita dan semakin dekatnya kita kepada Allah. Ya. Sehingga kita akhirnya akan ditempatkan di tempat rahmat Allah nanti ketika di akhirat, yaitu di surga. Tapi bagi orang yang akhlaknya baik, bukan hanya di akhirat yang senang, di dunia pun dia akan senang dan karena disenangi orang. Gitu. Ya. Ya, jadi kebahagiaan hidup sejak dari dunia, terutama di akhirat. Sebab kalau di dunia ini bisa orang itu munafik ya, berpura-pura. Tapi kalau di akhirat tidak mungkin. Kemudian di dalam kita mengamalkan tasawuf ada 3
hal yang perlu kita pahami, yaitu pertama tentang syariat. Ya. Ada istilah syariat. Apa syariat? Syariat itu aturan, yaitu ketentuan-ketentuan, aturan-aturan Tuhan yang yang diturunkan kepada kita melalui Rasulnya, melalui kitab sucinya. Jadi sebetulnya kita ini beragama termasuk bertasawuf ini dalam rangka ketundukan kita kepada Allah, ya, dalam rangka ibadah. Itu sebetulnya kewajiban ibadah itu merupakan substansi dari syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kita berikrar, kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita dan kita makhluknya dan hambanya. Maka kewajiban hamba terhadap Tuhannya adalah ibadah. Ini pun ditegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu dicerminkan melalui ketundukan kita melaksanakan aturan-aturan Tuhan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Utamanya ya, sebab aturan-aturan itu banyak, perintah-perintah itu. Utamanya yang 5 tadi, soal syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Itu yang pokok kan. Didasari oleh keimanan yang 6 itu. Tapi yang paling pokok itu keimanan 2. Tercermin dalam syahadah ya. Pertama, iman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita ikrarkan dalam bentuk syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, iman kepada Rasul yang kita cerminkan dalam bentuk syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 2 syahadat ini tidak bisa dipisah. Ya. Kalau kita hanya beriman kepada Tuhan tapi tidak beriman kepada Rasul, itu kita belum dikatakan Islam. Sekarang banyak orang yang percaya Tuhan tapi tidak mau percaya kepada wahyu. Itu yang disebut dengan agnostik ya orang. Tapi ada yang tidak percaya Tuhan sama sekali, itu ateis, tapi jarang. Ateis itu jarang. Pada umumnya manusia ini percaya Tuhan. Hanya ada yang mau tunduk kepada Tuhan, ada yang tidak, itu saja. Kepada Rasul ada yang percaya, ada yang tidak. Sehingga kalau orang tidak percaya Rasul itu agnostik. Percaya Tuhan tapi tidak mau percaya betul apa Nabi yang diperintah, disuruh Allah. Sehingga kita tidak mengikuti syariatnya. Jadi syariat itu aturan-aturan yang diturunkan Tuhan melalui nabinya. Itu bagi kita ada 2 sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pokok Al-Quran, kemudian Sunnah Rasul itu sebagai penjelas, sebagai perinci daripada Al-Quran. Maka kita tidak bisa hanya berpegangan pada Quran saja. Sebab ada sekelompok, sebagian orang yang tidak mau pada sunnah gitu. Dia hanya pokoknya yang penting Quran. Ya memang iya, Quran itu adalah sumber ajaran Islam yang pokok, tapi tanpa sunnah tidak bisa. Sebab Al-Quran itu masih perintah-perintahnya, aturannya pada umumnya masih umum, bersifat global. Misalnya seperti sholat, zakat, itu dalam Al-Quran ada. Aqimus sholah wa atuz zakat. Tapi bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, itu dijelaskan dalam sunnah, dalam hadis. Ya karena itu untuk kita melaksanakan, mengikuti syariat, harus memahami sunnah. Nah kemudian mengapa harus berguru? Nah ini tadi seperti itu. Karena yang jelas kita ini tidak nututi Nabi. Ya, minimal kita berguru kepada orang lain untuk belajar Quran, belajar hadis, minimal.
Tidak nuti Nabi. Tidak mungkin lalu kita menghilangkan jasa-jasa para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para mujtahidin. Sebab kita tidak nututi Nabi. Kita mengetahui syariat Islam itu kan jasa-jasa mereka. Apalagi memang memahami agama itu tidak hanya tidak hanya bermodalkan kecerdasan dan ketekunan. Ya. Harus sebab ajaran agama itu tidak selamanya bisa dijangkau ya oleh panca indera kita dan akal kita. Tidak semua. Misalnya akhirat, surga, neraka, jin, setan itu kita tidak tahu kalau tidak diberi tahu Al-Quran dan hadis. Jadi istilahnya alam gaib. Karena itu dulu ada sarjana agama itu disebut SAG gitu. Ada yang melesetkan SAG itu sarjana alam gaib. ya benar juga sebetulnya. Karena memang agama itu menyangkut yang gaib. Ini yang tidak bisa dilogikakan. Ya sebetulnya seperti itu tidak hanya berlaku pada agama, tapi berlaku untuk hal-hal lain. Banyak hal-hal yang